Pertama pasti rasa dengan bahan-bahan premium, kemudian penampilan, dan kita terus mempertahankan rasa, kualitas pelayanan sama usaha tuh 50-50 ya. Tapi Grandma tidak akan berani untuk meninggalkan pelayanan karena semua yang sampai saat ini adalah semua karunia Tuhan. Pasti di dalam kehidupan ada sesuatu yang buat kita sedih, kita kecewa, tetapi kita tetap harus bangkit dan hidup. Perkenalkan, saya Maria Susanto yang sekarang disebut Grandma Susnai. Saya Fani, anak dari Grandma Susnai. Di Susnai saya membantu dalam bidang admin dan media sosial. Saya Nobel, mantunya Grandma Susnai. Saya sebagai DC, bagian keuangan dan operasional. Grandma Susnai berasal dari Magelang, kemudian menikah dengan Pendeta Andreas Agus Susanto dan melayani di GKI Residen Sudirman Surabaya selama 5 tahun. Kemudian melayani di Kantin Petra 4 Sidoarjo selama 14 tahun. Saya ngelola kantin sambil buat kue, dititipkan toko-toko. Untuk di Malang ini, Tante pikir kalau Tante melanjutkan dengan tart-tart seperti itu karena itu makan tenaga, waktu dan pikiran. Tante cari jalan keluar bagaimana memberdayakan karyawan, yaitu dengan buat kue kering. Setelah 14 tahun, anak-anak sudah lulus dan persyaratan untuk sebagai pengelola kantin adalah harus anaknya ada yang sekolah di situ. Tahun 2001 pindah ke Malang. Setelah itu beberapa tahun saya merasa saya kepingin lagi bekerja. Saya coba membuat sus kering, bentuknya seperti mente ya. Setelah berkembang, suami saya pensiun atau emeritus dan saya memutuskan saya tidak mau kerja untuk full. Saya coba panggil menantu dan anak saya yang waktu itu di Jakarta sudah bekerja. Untuk ke Malang, saya dan istri bergumul ya, dari kami yang punya fixed income di Jakarta, kemudian untuk memulai usaha lagi dari nol, ya tentu ada kekhawatiran yang menyelimuti kami. Tapi akhirnya kami sepakat untuk mencoba dan kami ke Malang, tentu dengan berbagai hal yang kami tidak ketahui mengenai dunia bisnis. Suami saya backgroundnya karyawan swasta, saya backgroundnya guru. Jadi saya pengajar di Jakarta. Ketika memutuskan ini, saya merasa bahwa aduh ini kan nggak sesuai dengan pendidikan saya. Saya dulu sempat aku nggak mau baking gitu, aku nggak mau masuk ke sini gitu. Aku mau jalan yang beda. Tapi Tuhan itu selalu nunjukin jalan. Apa yang kamu jalani itu tidak harus sama seperti apa yang pernah kamu pelajari. Awalnya kita namanya Nice, tetapi ada sesuatu masalah sehingga kami harus ganti nama. Nama Susnai menurut Tante lebih bagus dari nama yang lalu Nice. Sus ya, sus kering produk kami andalan. Nai itu dari nama cucu kami kedua, anak dari Nobel dan Fani, Kanaya. Ya awalnya kita produksi tidak terlalu sulit bisa produksi, tetapi pemasaran yang paling sulit. Kita mau titip ke toko-toko juga masih belum punya nama ya, jadi ditolak. Konsinyasi, titip, kalau tidak laku kembali aja susah. Tetapi puji Tuhan sekarang sudah mulai banyak yang mengenal dan banyak yang menerima dan bahkan banyak yang mencari. Kesulitan kami mungkin dari awal-awal adalah ya tentu item-item yang retur, kemudian item-item yang rusak dalam gudang. Nah itu semua menjadi kendala kami menjalani bisnis ini di awal-awal. Dan kami harus bisa menjalani hal tersebut, sehingga tidak ada kata mundur untuk bisnis kami. Selama 10 tahun saya ngonten itu kayak aduh kok gak ada hasil ya, kok gini ya, view-nya cuma sedikit apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuka jalan di tahun ini. Jadi lumayan, Grandma Susnai sudah semakin dikenal melalui konten-konten. Tante tidak pernah menyerah di dalam hidup ini. Pasti di dalam kehidupan ada sesuatu yang buat kita sedih, kita kecewa, tetapi kita tetap harus bangkit. Jadi harus diperjuangkan dan optimis. Pasti Tuhan memberkati dan mencukupkan. Pertama kita titip-titip ke toko konsinyasi, kemudian saudara-saudara, teman-teman ya ngicip-ngicip gitu. Terus kadang ada pameran-pameran, reseller, ya dengan adanya medsos itu sangat membantu sekali. Kadang orang Malang nggak tahu, tapi dari luar kota, luar Jawa itu banyak yang order, toko-toko, bakery-bakery. Nah, seiring bertambahnya waktu, online sudah jalan, offline-nya mulai terbuka. Itu, jadi penjualannya dari situ. Ya, pertama pasti rasa dengan bahan-bahan premium.
kemudian penampilan, ya, kemasan, kemudian unik ya. Jadi kita buat sus kering, banyak sus kering, tapi sus kering susne kalau tante bilang unik, agak beda. Dan kita terus mempertahankan rasa kualitas konsisten dari produk itu supaya tidak mengecewakan orang. Kita harus memisahkan. Kalau di susne kita sebagai rekan bisnis, kalau di rumah sebagai anak menantu mertua itu keluarga. Jadi harapan tante bisnis ini jangan memecah belah kami, membuat kami tidak harmonis, tetapi justru kita menjadi tambah harmonis. Kalau dengan karyawan, mereka adalah orang-orang yang tante hargai, tante kasihi. Jadi diterapkan antara kami, owner dan karyawan itu saling menerima, saling menghargai. Mungkin kalau dari saya perlu komunikasi yang baik ya, segala sesuatu baik positif ataupun negatif itu dikomunikasikan. Produk pertama Grandma Susne adalah sus keju. Sus keju ini bentuknya seperti mente. Kalau sus keju ini benar-benar pakai keju edam, diparut, dicampur ya. Jadi bukan garam. Dengan kemasan berbagai macam. Ya, ini dengan pet can ini lebih higienis, juga lebih eksklusif ya. Kalau orang-orang yang untuk dibawa ke luar negeri, mereka cenderung untuk yang pakai pet can karena tidak remuk dan lebih elegan. Ya. Ada juga yang pet can kecil. Produknya untuk sus ini ada yang asin ada 5 macam. Keju, beef, garlic, original dan veggie. Kemudian yang ada isiannya, isi coklat, cappuccino dan tiramisu. Jadi manis dalamnya. Kemudian berkembang lagi jadi bagelen. Ya, bagelen ini ada 4 macam. Ada yang garlic, butter, barbecue, dan cheese. Nah, terus berkembang lagi cookies dengan 21 varian. Ada nastar, kastengel, dan lain-lain 21. Ya, halo para genset. Kalau mau memulai usaha, jangan ragu. Cepet aja dijalani, jangan tunggu besok-besok. Dan dilakukan dengan penuh kesetiaan dan berserah kepada Tuhan. Jangan cepat putus asa. Ini belum berhasil, ini gagal. Kita di dalam usaha perhatikan apa motivasi kita. Kalau kita punya tujuan yang baik, pasti Tuhan juga berikan yang terbaik. Saya sebagai kaum milenial, saya punya pesan untuk genset. Jadi ketika sekolah kita boleh memilih apa yang kita suka. Tapi ketika sudah masuk ke dunia kerja, kita harus peka terhadap kesempatan yang datang. Jadi kita tidak bisa, aku maunya yang begini, aku maunya yang begini. Karena kadang Tuhan itu membuka jalan lewat kesempatan-kesempatan lain yang mungkin kita nggak kepikir. Tips ya untuk di dalam mengelola sebuah perusahaan ini kan pasti ada naik turunnya ya. Waktu itu kami ada satu produk yang booming sekali, baby sus. Ternyata dengan trennya dan salah satu hal sehingga itu punah gitu ya. Nah, kita nggak boleh cuma meratapi. Kami mencoba untuk menggiatkan konsinyasi. Tapi ternyata tidak semudah itu. Setelah itu kami mempunyai ide untuk mengembangkan grosiran, buat konten-konten grosiran bahwa kami bisa menyiapkan dengan kapasitas besar untuk menjangkau bakery-bakery yang mau kerjasama. Ya, Grandma putar otak lagi sekarang dengan lari ke produk-produk makanan, buat sup merah, buat sirup jahe, buat sup rolade. Kadang orang tuh bisa masak, tapi kadang ingin kan, ngicipi masakannya Grandma. Harapan saya adalah dengan berkat Tuhan Susne ini bisa berkembang. Dan Grandma punya angan-angan, jika Tuhan berkenan, mempunyai sebuah rumah toko ya yang memungkinkan untuk tempat parkir bis, sehingga rombongan-rombongan bisa mampir ke rumah Grandma. Grandma juga ingin punya dapur yang open kitchen ya. Jadi tempat wisata. Halo para Gensi dan Susnizer yang ingin kerjasama dengan Grandma Susne untuk jadi reseller atau packing sendiri, silakan hubungi Grandma Susne di nomor WA berikut ini. Dah.